Ke Padang Panjang makan bika, makannya ama si Mimin. Yuk sanak semuanya, mari nonton film Peppermint. Peppermint? Bukan, ini bukan permen. Sanak, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Peppermint yang dirilis di tahun 2018 yang dibintangi oleh Jennifer Garner. Kalian pasti ingat pemeran Elektra atau serial TV Alias kan? Bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya, Sanak. Di awal cerita, ditampilkan suatu malam sebuah mobil yang terparkir. Entah di mana dan sedikit bergoyang-goyang. Kalian pasti mikirnya yang di dalam mobil sedang mantep-mantep kan? Ternyata di dalamnya ada mbak-mbak dan mas-mas yang sedang berkelahi. Di tengah perkelahian, si mbak-mbak ini mengatakan, "Apakah kamu ingat aku?" Lalu ditembaklah mas-mas tadi oleh mbak-mbak tadi. Hari pun berganti pagi. Mbak-mbak tadi jalan ke daerah kumuh dengan sedikit terpincang karena terkena sabetan pisau ketika berkelahi. Diperlihatkan dua orang anak kecil yang sepertinya sudah kenal dengan mbak tadi. Masuklah mbak tadi ke dalam mobil van yang sudah terparkir di pinggir jalan dan mendapati bingkisan yang diletakkan di pintu mobil tersebut. Si mbak mengobati lukanya. Itu luka ditutup pakai staples, lucu. Dan bingkisan tadi dibuka dan cerita kembali ke masa 5 tahun silam. Mbak ini bernama Riley, si Mahmud, mamah muda. Sedang berjalan tergesa-gesa ke mobil bersama anaknya, Curly, dan diikuti Mahmud lainnya yang bernama Peck. Sepertinya mereka berdua terlibat perseteruan dalam acara sekolah. Lalu Riley dan anaknya pergi ke bengkel Chris, suaminya. Ternyata hari itu adalah hari ultah Curly. Dan malam nanti mereka akan merayakan bersama teman-teman sekelas Curly. Riley bergegas sambil ke kantor. Sesampainya di kantor, Riley mendapat kabar kurang baik. Ia harus lembur karena rekannya sakit. Scene berpindah ke bengkel Chris. Tampak ia sedang berbicara dengan Mickey. Mickey menawarkan pekerjaan kepada Chris sebagai driver. Namun Chris bingung. Sepertinya ini ada unsur kriminal. Jadi Chris bingung karena terjepit kebutuhan juga. Malam pun datang. Riley kaget ternyata tidak ada teman Curly yang datang. Masih ingat Peck, mumut yang sempat bersitegang dengan Riley tadi? Ternyata dia menyabotase undangan Curly sehingga teman-teman sekelasnya tidak datang. Karena tidak ingin mengecewakan anaknya, Riley mengajak Chris dan Curly jalan ke pawai Natal. Sebelum berangkat, Chris menelpon Mickey dan mengatakan bahwa ia mundur dari pekerjaan yang ditawarkan Mickey. Namun teleponnya terhubung dengan mailbox dan sudah ada mobil yang sudah mengintai kediaman Chris. Lalu cerita berpindah di mana Mickey ternyata sedang disiksa. Yang siksa Mickey kita panggil aja Bos. Bos mengatakan bahwa Mickey ingin mencuri sesuatu miliknya. Bos menerima telepon dari Cortez. Siapa Cortez? Cortez ialah orang yang mengintai Chris tadi. Dan si bos menyuruh Cortez untuk menghabisi Chris. Dan si bos pun memenggal kepala Mickey. Sadis cuk, muncrat. Cerita berlanjut ke pawai Natal. Chris dan keluarganya sudah bergembira ria merasakan wahana-wahana hiburan yang ada. Dan tiba di saat mereka memesan es krim, di sini Curly memesan es krim Peppermint, seperti judul film ini. Ketika Chris dan Curly menuju parkiran mobil, sedangkan Riley kembali ke tempat es krim untuk ambil serbet, para buajingan memberondong Chris dan Curly dengan peluru. Riley pun tak luput dari tembakan-tembakan tadi. Chris dan Curly tewas di tempat, sedangkan Riley menderita tembakan di kepala. Namun masih selamat dan dibawa ke rumah sakit. Di TKP terlihat dua orang detektif sedang memperhatikan korban tewas. Salah satu detektif tadi, yaitu detektif Stan, mendatangi Riley yang baru terbangun dari koma di rumah sakit. Detektif Stan mengatakan ada 3 tersangka yang sudah tertangkap. Jika tidak segera dimintai keterangan untuk pengenalan wajah, mereka bisa dibebaskan. Di sini detektif Stan mengatakan bahwa peristiwa penembakan itu ada hubungannya dengan Chris. Karena ada rumor beredar Chris akan merampok bandar narkoba. Si bos tadi adalah bandar narkoba, Diego Garcia namanya. Sebelum meninggalkan Riley, detektif Stan memberikan foto-foto Riley dan keluarganya di pawai Natal tadi. Dan Riley pun mau menjadi saksi untuk melihat 3 tersangka tadi. Di ruang pengenalan tersangka, Riley dengan mudah mengingat ketiga penembak suami dan anaknya. Di sela-sela penyelidikan, ingat dengan detektif yang bernama detektif Stan di TKP? Sebut saja detektif Moises. Memperlihatkan rencana detektif terakhir menyelidiki kasus Diego Garcia. Rencana tersebut terlihat bolong.
yang artinya Diego Garcia ini punya orang dalam di kepolisian dan tak tersentuh oleh hukum. Oleh karenanya, Detektif Moises meminta agar Detektif Stan membiarkan saja kasus ini. Scene berpindah ke rumah Riley. Terlihat dia mengemasi barang-barangnya, karena sepertinya ada surat sita rumah. Jadi dia harus meninggalkan rumah tersebut. Saat itu datang seseorang yang berpakaian jas rapi, menawarkan Riley dengan seonggok uang. Riley diminta untuk tidak meneruskan kasus ini, dan memiliki hidup baru dari uang tersebut. Siapa orang ini sebenarnya? Nanti kalian juga tahu. Film berlanjut pada persidangan ketiga tersangka. Ternyata orang berjas rapi tadi adalah Tuan Henderson. Yap, dia adalah pengecara ketiga tersangka. Selama persidangan, Tuan Henderson memanfaatkan kelemahan Riley yang masih dalam masa penyembuhan dan di bawah pengaruh obat-obatan semacam antidepresi dan antipsikotik. Yang Riley sangkal bahwa dia tidak pernah minum obat-obatan tersebut. Karena demikian, keterangannya sebagai saksi dianggap tidak sah atau hanya sebagai opini, bukan fakta. Dengan demikian, hakim memutuskan ketiga tersangka tersebut tidak bisa ditahan. Mereka bebas. Tidak terima putusan hakim, Riley menghampiri ketiga tersangka tadi, namun dirinya diberikan tembakan stun gun, sehingga terjatuh. Setelahnya, Riley digotong dan dimasukkan ke dalam ambulan, hendak dibawa ke rumah sakit jiwa umum. Detektif Stan ikut di dalam ambulan tersebut, tapi Riley berhasil berontak dan memukul Detektif Stan. Lalu ia pun melarikan diri. Lalu diperlihatkan Detektif Stan dan Detektif Moises berada di makam Chris, suami Riley. Terlihat di nisan Chris ada semacam goresan atau bercak darah. Sepertinya Riley habis dari sana. Cerita berlanjut di masa ini. Tampak Detektif Stan sedang seduh kopi luwak, mendatangi TKP pembunuhan. Di sana sudah ada Detektif Moises. Ternyata sudah ada 3 mayat yang digantung terbalik di biang lala. Pikiran kalian pasti sama dengan saya. Yap, itu memang mayat ketiga tersangka pembunuhan keluarga Riley yang dibebaskan. Scene berpindah ke kantor FBI. Ada agen Lisa yang diberitahukan bahwa terjadi kecelakaan sebuah truk menabrak sebuah toko senpi di San Bernardino 2 hari lalu. Toko ini menjual senpi militer kelas 3. Untung masih kelas 3. Kalau kelas 6 pasti lagi persiapan ujian. Kenapa Lisa diberitahukan hal ini? Karena Lisa dulu menangani kasus penumpang gelap sebuah kapal. Setelah mengetahui foto CCTV itu, Lisa terkejut. Scene kembali ke TKP pembunuhan di biang lala tadi. Detektif Stan sepertinya memiliki firasat sama dengan Detektif Moises. Detektif Stan lalu dapat telepon, FBI ingin bertemu. Scene berpindah ke mobil van Riley di awal film, sedang bersiap-siap dengan senjata-senjata kelas 3 tadi. Setelah siap, Riley pergi meninggalkan mobilnya. Kembali ke Detektif Stan dan Detektif Moises bertemu agen Lisa. Ternyata Riley ini juga pernah merampok bank tempat ia bekerja, namun seperti hilang begitu saja, tanpa ada jejak. Cuplikan beralih ke rumah hakim yang membebaskan 3 tersangka yang lalu. Hakim ini ternyata hakim korup. Riley sudah berada di sana dan menyekap si hakim. Kembali ke kantor FBI. Ternyata Riley ini sudah 3 bulan berada di LA. Sempat berada di Eropa dan menjadi petarung bebas. Dan yang mengejutkan, hari itu adalah tanggal 21 Desember. Peringatan 5 tahun kasus pembunuhan keluarga Riley. Film beralih lagi ke rumah si hakim. Tangan hakim sudah dipaku di meja. Dan tubuhnya sudah dililitkan kabel-kabel peledak. Riley mengambil pajangan mainan rusa yang mirip seperti mainan anaknya dulu. Lalu Riley meninggalkan hakim korup dengan naik bis. Riley mengaktifkan peledak lewat handphone yang sudah disambungkan ke hakim korup tadi. Dan habis, tak bersisa. Mampus loh. Masih di kantor FBI, Detektif Stan menerima telepon yang memberitahukan bahwa jaksa dan pengacara terdakwa sudah tewas. Begitu pula hakim kasus tersebut. Akhirnya, Detektif Moises dan Detektif Stan bersama FBI memulai pencarian terhadap Riley. Scene berpindah ke sebuah lab. Yap, lab narkoba milik Diego Garcia. Diego yang sedang berbincang-bincang dengan kartel, sepertinya Diego ada masalah dengan pengiriman barangnya. Lalu ia didatangi 2 anak buahnya dan memberitahukan bahwa wanita yang dulu dibunuh suaminya sedang melancarkan aksi balas dendam. Diego tak tinggal diam. Ia menyuruh anak buahnya tadi untuk memberikan imbalan kepada siapa saja yang bisa membawa kepada Riley. Riley terlihat tertidur di bus. Ia terbangun, ia melihat bayangan anaknya Curly. Namun ternyata itu seorang anak yang seumuran dengan anaknya dulu, duduk bersama ayahnya yang tertidur karena mabuk.
Mainan rusa yang diambil dari rumah hakim korup tadi diberikan kepada anak tersebut. Anak tersebut dan ayahnya turun terlebih dahulu dan mampir ke Toserba untuk membeli minuman keras. Ternyata Riley yang tahu hal itu marah dan menodongkan pistolnya ke ayah anak tersebut dan mengatakan agar ia berhenti mabuk-mabukan dan membahagiakan anaknya. Riley menyewa dengan paksa mobil pemilik Toserba tadi dan mengintai seseorang yang masuk ke sebuah gedung. Riley mendapat ide untuk menyamar sebagai gelandangan. Lalu ia mencari jalan untuk memasuki gedung tersebut. Riley mencoba masuk lewat jalan belakang. Dua penjaga pun berhasil dilumpuhkannya. Gedung tersebut merupakan toko Pinata, yang lantai atasnya digunakan untuk pencucian uang. Dan disinilah dimulai aksi tembak-menembak yang seru. Setelah semua pria bersenjata tewas, tinggal Marvin laki-laki yang dari tadi diintai oleh Riley. Marvin ini mungkin akuntingnya Diego. Dia dimintai keterangan oleh Riley tentang seluruh operasi Diego. Dan uang-uang tadi dibakar semua oleh Riley sehingga toko Pinata ikut terbakar. Dan beritanya menjadi viral. Riley North semakin dicari. Di TKP kebakaran sudah ada Detektif Stan dan Detektif Moises beserta agen Lisa. Terlihat Detektif Stan dan Detektif Moises saling adu argumen. Scene kembali ke kediaman Diego. Terlihat Marvin sudah mati dan diseret. Diego tidak mau ambil risiko. Ia mengerahkan anak buah ke labnya. Dan benar saja, Riley sudah berada di sana. Namun ternyata Diego sudah menyiapkan perangkap bom di dalam labnya. Dan boom! Lab diledakkan. Anak buah Diego langsung bergegas pergi. Namun tanpa mereka sadari, Riley masih hidup dan membuntuti mereka. Scene berpindah ke agen Lisa yang datang ke daerah kumuh tempat Riley, mencari info keberadaan Riley. Namun nihil. Lanjut ke aksi kejar mengejar mobil. Anak buah Diego dihadang Riley ketika perjalanan ke markas Diego dan dibunuh. Riley kemudian mengambil alih mobil tersebut lalu meluncur ke kediaman Diego. Mulailah dibantai satu persatu anak buah Diego. Dan akhirnya Riley menemukan Diego. Ketika menodongkan pistol ke Diego, datanglah anak Diego yang kemudian membuat Riley ingat kepada Curly anaknya. Karena lengah, Diego mengambil kesempatan untuk menusuk Riley. Lalu Diego pergi membawa anaknya. Riley yang masih kesakitan pergi untuk menghindari kejaran anak buah Diego. Riley jalan menuruni jurang dan mendengar sirine polisi mulai berdatangan. Riley menelusuri jalan hingga sampai ke rumah Peck. Masih ingat Peck? Yap, ortu yang sabotase anak-anak sekelas untuk tidak datang ke acara ultah Curly. Begitu sampai di pintu rumah Peck, Riley langsung menonjok muka Peck. Setelah Riley memeriksa lukanya, Riley meninggalkan Peck dalam keadaan terikat di kursi dan membawa mobil Peck. Scene kembali ke kediaman Diego. Detektif Moises tidak menemukan Detektif Stan. Di manakah dia? Dan dari pihak narkotik mengatakan bahwa sudah lama ingin berkoordinasi dengan Detektif Stan. Namun Stan selalu tidak dapat dihubungi. Lanjut ke tempat kumuh Riley. Sebuah mobil sedan datang. Dan ternyata itu Detektif Stan datang menemui agen Lisa. Agen Lisa akhirnya menemui mobil van milik Riley. Dan melihat isi mobilnya, di dalamnya banyak berkas-berkas dan senjata-senjata. Agen Lisa beranggapan Riley ini tahu semua operasional Diego. Bahkan polisi-polisi yang melindunginya. Oleh karenanya, agen Lisa ingin berkoordinasi dengan departemen-departemen lain. Namun, dia ditembak oleh Detektif Stan. Ya, ternyata selama ini polisi korup yang melindungi Diego adalah Detektif Stan. Detektif Stan menghilangkan jejak dengan membuang pistol di dekat tenda-tenda kumuh. Detektif Stan lalu menghubungi Diego, memberitahukan lokasi Riley. Dan Diego datang bersama seluruh anak buahnya mengobrak-abrik kawasan kumuh tadi. Riley yang tertidur di dalam gudang sekitar daerah kumuh, terbangun karena bayangan anaknya, Curly membangunkannya. Dan baku tembak dimulai. Riley meminta semua orang dibiarkan pergi kecuali Diego. Namun Diego tak peduli gertakan Riley. Riley mendengar suara HP agen Lisa. Scene berpindah ke kantor polisi, di mana rekan agen Lisa tidak bisa menghubunginya. Detektif Moises dan Barker dari bagian narkotik pun demikian, memikirkan di mana Detektif Stan saat ini. Dan selang beberapa saat, terlihat breaking news di TV. Riley sedang melakukan live menggunakan HP agen Lisa. Dalam liputannya, Riley meminta semua untuk datang. Namun Diego, bukan buat jingan namanya kalau tidak punya cara licik. Salah satu anak kecil di awal film tadi dia jadikan sandera. Dan meminta agar Riley menampakkan diri. Akhirnya,
Riley pun menuruti kemauan Diego, dan dimulailah duel 1 lawan 1. Di tengah-tengah perkelahian, polisi datang, membuat para buajingan panik, dan seketika itu Diego menembak detektif Stan karena dikira melaporkan dirinya. Kapok wes. Saat itu juga Riley menemukan pistol yang digunakan detektif Stan untuk membunuh Agent Lisa. Pertarungan antara Diego dan Riley belum berakhir. Keduanya dikepung oleh polisi, dan Riley berhasil menuntaskan balas dendamnya dengan menembak Diego. Riley pun ditembak oleh para polisi, namun dihentikan oleh detektif Moises. Lalu detektif Moises mencari-cari keberadaan Riley. Ternyata Riley berada di makam keluarganya. Tampak Riley saat ini berada di rumah sakit dalam perawatan, dengan tangan diborgol dan akan segera diadili. Namun banyak netizen yang mendukung tindakan Riley sebagai hakim jalanan. Detektif Moises datang menjenguk Riley. Ia berkata kepada Riley sudah membasmi kejahatan, menggagalkan operasi narkoba, dan mengungkap polisi korup. Di akhir percakapannya, detektif Moises diam-diam memberikan kunci borgol agar Riley bisa bebas. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini, Sana: mamah muda paling sayang sama keluarganya. Jangan bikin mamah muda marah, Sana. Satu geng narkoba aja habis ditumpas. Nonton film berdua sama istrimu. Tetap jalankan sholat 5 waktu. Hayu Sana, tolong di subscribe, like, and share. Kalau sudah, awak ucapkan thank you.